Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Adur Rahul Channel. Di video kali ini Adur Rahul Channel akan mengupas tentang sejarah asal-usul Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun sebelum itu jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan silakan pemirsa semua tonton video-video sebelumnya di Adur Rahul Channel karena banyak tayangan yang menarik untuk pemirsa tonton. Channel ini berisi tentang sejarah asal-usul suatu desa yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam video ini ada juga petualangan mistis untuk mengupas suatu misteri dan sejarah lokal yang berada di sekitar kita. Untuk itu silakan pemirsa Adur Rahul Channel bisa cek sendiri video-videonya. Semoga tayangan Adur Rahul Channel ini bisa memberi manfaat dan terhibur sekaligus menambah pengetahuan untuk semua pemirsa setia Adur Rahul Channel. Baiklah pemirsa Adur Rahul Channel, kami akan mencoba menceritakan sejarah asal-usul Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurut Sohibul Hikayat, Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran berdiri pada zaman Prabu Siliwangi. Pendirinya adalah Ki Gede Pertapa Kuwusangkan, putra sulung Prabu Siliwangi dengan dibantu oleh kelima makhluk halus, Dang Hyang, yang menguasai daerah hutan belantara. Kelima makhluk halus tersebut diantaranya adalah Nyi Brintik, Nyi Lati, Nyi Lutek, Ki Bleduk Jaya, Pangeran Worawari, yang kesemuanya menghilang tanpa bekas. Dikisahkan Ki Gede Kuwusangkan beserta serangkaian 4 sekawan akrab, yakni Ki Gedeng Kubang Lengkeng, Buyut Duda, Ki Gedeng Cangkuang, Ki Gedeng Gebang Binatar, Ki Jaka Tarum, sedang mengadakan musyawarah di suatu tempat untuk mendirikan sebuah pedesaan di Kedung Oleng. Mereka berteduh di kandang banteng. Sekarang Kedung Oleng itu menjadi sebuah desa yang bernama Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Musyawarah untuk memutuskan pendirian desa tidak cukup hanya satu tempat saja tapi juga berunding lagi di Gebang Binatar. Gebang Binatar itu sendiri sekarang sudah menjadi sebuah desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan yang diketahuinya, dalam sejarah hutan belantara ada ratusan ekor kerbau umbaran, maka daerah yang sedang diperbincangkan dalam musyawarah itu akhirnya ditetapkan sebagai Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran. Dengan kesaktian Ki Gede Kuwusangkan beserta kelima Dang Hyang, para makhluk halus dan keempat serangkai kawan akrab, hutan belantara dapat dibersihkan yang kemudian menjadi sebuah desa dan yang sekarang menjadi Desa Pabuaran Lor. Setelah penghuni desa berkembang, menyebar ke daerah-daerah kekuasaan, maka perlu adanya batas-batas kekuasaan desa dan seorang pimpinan.
Bertindak selaku pimpinan yang sangat disegani pada waktu itu ialah Ki Gede Kuwu Sangkan yang dikenal sakti. Proses perkembangan desa cukup dinamis, maka terjadilah perubahan tapal batas seperti yang dialami sekarang ini. Sebelah utara berbatasan dengan desa Hulu Banteng, sebelah timur berbatasan dengan desa Lowong Gajah, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pabuaran Kidul, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Cikula. Cerita tutur, penghuni desa ini mulanya adalah Ki Gede Kuwu Sangkan bersama putrinya, Nyai Dewi Rukmasari, yang kala itu masih berupa hutan belantara. Mereka kemudian disusul oleh kakak dan adiknya, Arya Dawolong, Arya Bangkong, Nyai Lodaya Sari, dan Nyai Kubang Sari. Selanjutnya yang datang adalah Kesepuhan Suramerta yang asalnya dari Kerajaan Mataram. Pergaulan yang sangat akrab berakhir dengan perjodohan antara Nyai Dewi Rukmasari dengan Adipati Suramerta, sampai mempunyai keturunan seorang putra sulung bernama Raksaprana yang diangkat menjadi pejabat Kuwu yang pertama di desa Pabuaran Lor. Seperti kita ketahui bersama, sebelum wilayah kekuasaan desa Pabuaran Lor terpecah, Mbah Kuwu Raksaprana ialah Kuwu, kepala desa yang pertama. Ia berhasil menjadi Kuwu tersohor. Desa Pabuaran Lor yang awalnya hutan belantara berisikan hewan-hewan buas dan para makhluk halus telah dapat ditundukkan pada masa kepemimpinan Mbah Kuwu Raksaprana, dan penduduk desa pun terus bertambah ramai saat itu. Kuwu Raksaprana juga dikenal tertib administrasi dan sanggup saling menghormati dengan tetangga desa. Adapun nama-nama kepala desa Pabuaran Lor setelah wafatnya Mbah Kuwu Raksaprana atau lebih tepatnya menghilang tanpa bekas, adalah sebagai berikut. 1. Ki Nurjaeng dari tahun 1723 sampai tahun 1766. 2. Ki Asisor dari tahun 1766 sampai tahun 1784. 3. Ki Istra dari tahun 1784 sampai tahun 1805. 4. Ki Reja dari tahun 1805 sampai tahun 1831. 5. Hanur Hasan Cakrapana dari tahun 1831 sampai tahun 1876. 6. Ki Ardisan dari tahun 1876 sampai tahun 1916. 7. Ki Sabda dari tahun 1916 sampai tahun 1919. 8. Ki Arjawinata dari tahun 1919 sampai tahun 1920. 9. Ki Wangsa Atmaja dari tahun 1920 sampai tahun 1947. 11. Ki Pranasastra dari tahun 1950 sampai tahun 1967. 12. Ki Rasta dari tahun 1967 sampai tahun 1980. 13. PJS Ki Asidik dari tahun 1980 sampai tahun 1985. 14.
Ki Muhammad Wahid dari tahun 1985 sampai tahun 1989. 15. PJS Domo Natasasmita dari tahun 1989 sampai tahun 1990. 16. Heri Castari dari tahun 1990 sampai tahun 1999. 17. PJS Tawan dari tahun 1999 sampai tahun 2001. 18. Abdul Rosid dari tahun 2001 sampai tahun 2011. 19. Cayan dari tahun 2011 sampai tahun 2017. 20. Heri Kastari dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Oke pemirsa Adu Rahul Channel. Demikian sejarah singkat tentang asal-usul Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kisah tersebut kami ambil dari website dengan nama websitenya yaitu www.saursepuh.me.id. Silakan pemirsa berkunjung ke websitenya www.saursepuh.me.id untuk belajar memahami tentang sejarah dan asal-usul suatu desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan nantikan video-video kami selanjutnya di Adu Rahul Channel. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah-salah kata dalam menyampaikan sejarah asal-usul suatu desa di channel ini. Tujuan kami adalah melestarikan sejarah agar tidak punah, dengan media sosial yang ada, salah satunya adalah YouTube. Semoga saja tayangan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk pemirsa Adu Rahul semua. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.